Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rahman, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Subang. Dengan NPM D1A 2300091. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi buku tentang pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra S. SH MH MIP. Nah, dengan penjelasan isi materi buku tersebut, penjelasan sebagai berikut. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan isi materi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Nah, yang kelima, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang keenam, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan selanjutnya yang ketujuh, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Nah, pada bab 1 di sini menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di sini yang akan dibahas yaitu ada pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Ada 2 poin yang akan dibahas, yaitu menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Nah, selanjutnya untuk bab kedua di sini memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di sini ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama, menurut Oner Fares bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pendapat senada tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Nah, selanjutnya untuk bab 3 di sini menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di sini ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggara negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak menjadikan slogan belaka. Nah, untuk selanjutnya untuk bab keempat di sini memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok
dari kekuasaan politik negara adalah alat agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Nah, untuk poin yang kedua, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenangnya dari pemerintah terhadap rakyatnya. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu memahami warga negara Indonesia. Jadi warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Nah, untuk bab selanjutnya, di sini menjelaskan memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di sini ada dua poin yang akan dibahas. Yang pertama, memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta dilindungi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan korelasi demokrasi terhadap negara hukum. Terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tinggi. Nah, untuk bab selanjutnya, di sini menjelaskan tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Nah, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kebudayaan, pertahanan keamanan. Pengaruhnya hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah-pisah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bapak nu tipe anjir, maaf Pak. Baiklah tulisannya Bapak nu tipe.